Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pada siang hari ini kami kembali berkesempatan menemani ikhwan akhwat sekalian di acara tausiah siang. Sama-sama kita di sini belajar, sama-sama menuntut ilmu bersama guru-guru kita. Dan pada siang kali ini alhamdulillah guru kita sudah membersamai kita, berkesempatan membersamai kita. Allah beri kesehatannya. Ustaz Fawaz Abizawiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Semangat terus Ustaz Fawaz ya. Nah, Masya Allah. Ya kan akad, mungkin pada saat siaran ini diputar Ustaz Fawaz lagi berada di tanah suci ya Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah Ustaz ya. Ini karena ini direkam seminggu sebelumnya. Dan saat diputar Ustaz Fawaz berada di tanah suci, mohon didoakan ikhwan akhwat, mudah-mudahan umrahnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan oleh-olehnya juga banyak. Begitu Ustaz. Ustaz, hari ini kita melanjutkan pembahasan yang minggu lalu ya Ustaz. Nah, pekan lalu kita tema kita tentunya tema besarnya masih dalam tema mengenal potensi dasar buruk setiap insan, bahwa insan ini lemah, ya, susah, payah, lambat, lemot, ya, jahul, banyak bodohnya, kafur, banyak ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah renungkan ada 3 zikir Quran ya sebagai solusi 3 permasalahan hidup setiap insan. Sebagaimana tema kita 6 zikir Quran solusi terhadap 6 permasalahan setiap insan, maka kita akan sambung lagi di pertemuan kali ini dengan membacakan, menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran di seputar zikir yang mesti kita rutin untuk baca, khususnya agar ketika kita sedang menghadapi bermacam permasalahan hidup. Nah, insya Allah ta'ala selepas ini kita akan renungkan ayat-ayat suci tersebut. Nah. Masya Allah, alhamdulillah. Tak sabar menerima ilmu-ilmu. Saya mau murajaah, nanti deh murajaahnya. Kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rahmat dan hidayahnya daripada surat Al-Fatihah yang insyaallah akan kita bacakan bersama-sama. Tafadhal Ustaz. Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikhwan dan akhwat, kita buka kajian tausiah siang Radio Silaturahim AM 729 dan Rasi TV untuk Islam yang satu dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala tentunya khususnya saat ini untuk arwah para mukminin mukminat yang wafat menjadi syuhada di medan pertempuran Gaza, antara peperangan antara mukmin dengan kafir ya, antara orang beriman dengan musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala, Zionis Israel. Dan tentunya juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, selain kesabaran, kekuatan ya dalam melanjutkan menjalani ujian hidup para ikhwan di Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan atau mengambil haknya dari para ghasibin, para pencaplok, para penjajah Israel, yang mana mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala anugerahkan kemenangan dan kembalinya hak mereka umat Islam atau umat manusia di Palestina dari penjajahan dan pencaplokan tanah oleh Zionis atau warga Zionis Israel ini. Dan juga kita doakan tadi saudara-saudara kita kaum muslimin di sekitar Palestina, baik itu Jordan, Suriah, Timur Tengahnya, Saudinya, Emiratnya, Allah bukakan hati mereka untuk mau bertobat kepada Allah dan kembali menolong saudara sebangsa Arab mereka dan saudara seiman mereka dan saudara sesama manusia yang sedang disakiti, dizolimi, dianiaya oleh Zionis Israel. Ada sebuah ungkapan ya Said, kita sedikit berbincang ya. Ada sebuah ungkapan
nama Palestina, kondisi saat ini bangsa Arab di sekitar negeri tersebut, ya, tidak sebanding nilainya dengan setengah nama Palestina. Falas demi fulus, ya, demi fulus mereka melupakan kewajiban mereka di hadapan Allah Ta'ala untuk membantu, ya, membantu manusia dan terlebih lagi sesama umat Islam di negeri Palestina. Sehingga setengah dari mereka itu kepala dan pikiran mereka terkubur dalam tin. Kan Palestina dibagi dua namanya, ya, falas dan tin, ya, harta, uang, dan tanah. Jadi ini memang ardul muqaddasah, tanah yang sangat bernilai tinggi. Namanya negeri Palestina ini layak dengan apa namanya, hakikat tanah di sana. Nilainya falas untuk harga nilai tanah. Jadi tanah yang berharga yang diperebutkan gitu. Nah, bangsa Arab, ya, yang katanya negeri adidaya, Saudinya, Emiratnya, ya, Bahrainnya, Kuwaitnya, demi cintanya mereka kepada falas, ya, mereka memendamkan kepala dan pikiran mereka, melupakan kemanusiaan dan keimanan saudara-saudara mereka dalam tin. Kita pertanyaan lagi, ya. Habis gergetan itu, ya, gergetan soalnya nih melihat bangsa Arab ini, kan. Apalagi kalau kita lihat, ingat sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimuna tatakafa dima'hum, ya, darah mereka tuh satu kufu, setara. Tapi apa daya, lihat, yang paling berhak membantu tentunya adnahum, yang paling dekat tempat dan negerinya dengan mereka, bangsa Palestina. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerah rahmat, ampunan untuk para arwah syuhada salihin dari kalangan mujahidin dan korban-korban yang mazlumin di negeri Palestina. Dan tak lupa juga kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan para guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, Allah anugerahkan rahmat dan ampunan dalam kubur mereka. Yang masih hidup, guru-guru kita, khususnya founder Radhi Silaturahim Ustadzuna Husain bin Hamid Al-Attas, Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kesehatan, afiat, tulur umur fi husnul amal. Tak lupa juga untuk gurunda kita, Al-Habib Hamzah bin Attas Al-Attas, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Ismail Al-Idrus, kemudian Habibana Abina Kiai Haji Buya Kiai Haji Ghazali Musannif, Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, kemudian Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Habibana Bakar bin Muhammad bin Faqih, kemudian Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani, Said Kamal Bagir Al-Haidari, kemudian Syekh Saleh Fadil As-Samirai, dan juga Said Ali Mansur Kayali, dan para ulama-ulama lainnya. Allah anugerahkan sehat, afiatul umur fi husnul amal. Untuk pendengar, pemirsa, semoga Allah senantiasa merahmati kita, membimbing kita, dan meridai amal-amal dan perbuatan kita. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah. Jali balikil khair dafi alikul syar wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Rabb. Sekali lagi kita mereview, kita akan bahas beberapa doa solusi daripada permasalahan hidup kita. Kemarin kita sudah belajar pekan lalu, ya kan, boleh cek di YouTube bagaimana doanya Nabi Ayyub saat beliau tertimpa musibah ujian, cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tertimpa penyakit yang menahun bertahun-tahun dialaminya. Dan juga kita belajar doanya Nabi Yunus saat beliau tertelan di dalam perut ikan paus. Kita belajar dua doa itu agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau meringankan beban yang ada pada hidup kita. Di antaranya kemarin Ustaz juga menjelaskan doa Nabi Yunus itu dibaca saat sebelum tidur 4 kali. 40 kali. 40 kali. 40 kali ya. Sudah diamalkan belum Ikhwan Akhwat? Saya sih semalam belum, insya Allah malam ini. Insya Allah. Lupa mulu Ustaz, Masya Allah. Tapi namanya istiqomah butuh perlahan-lahan ya Ustaz ya.
nggak langsung jebret gitu kadang-kadang saja. Insya Allah mudah-mudahan malam ini kita amalkan doa Nabi Yunus. Satu lagi doa Nabi Zakaria saat beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan keturunan. Yang kata Ustadz Fawaz pekan lalu, doa ini bermanfaat juga untuk para jomblo agar mendapatkan pasangan hidupnya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku dalam kesendirian. Jangan biarkan aku dalam kesendirian, dan engkaulah sebaik-baiknya warisin. Itu tadi kan doa dibaca oleh Nabi Zakaria sebagai solusi agar Allah Ta'ala anugerahkan beliau anak keturunan. Walaupun bisa digunakan untuk para jomblo ya. Namun ada lagi doa yang khusus dalam Al-Quran, ya, doa Nabi Musa saat masih menjomblo. Kalau tadi kan Nabi Zakaria saat belum memiliki keturunan, tapi punya istri, karena sudah tua, ya, istrinya pun disebutkan mandul. Nah, Allah anugerahkan keturunan. Ada doa Nabi Musa yang saat ini kita akan bacakan kisah juga dalam Quran Surah Ghafir. Saat beliau masih seorang diri alias jomblower, ya, seperti Said Isa mungkin ya. Ya kan? Kita bocorin ya, kan? Bahaya Said, jangan dibocorin. Ini kan radio di TV ini. Ada doa Nabi Musa dan doa Nabi lainnya. Nabi Musa doanya apa bunyinya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lalu Allah anugerahkan jodoh dengan asbab. Datang dua putri Nabi Syuaib, ya, ingin mengambil air di sumur yang cukup dalam, yang mana itu Nabi Musa sedang kelelahan selepas meninggalkan negerinya, yang beliau dikejar-kejar oleh orang-orang di sana, menepi dan berteduh di bawah pohon sambil berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lalu akhirnya Allah kirim dua putri Nabi Syuaib yang memerlukan air untuk hewan-hewan ternaknya. Lalu mereka meminta pertolongan pada Nabi Musa, dan Musa pun membantunya. Akhirnya mereka mengajak Musa untuk berkunjung pada ayahnya. Dan sampai rumah, para putri ini menceritakan kepada ayah mereka Nabi Syuaib kisah Nabi Musa tadi yang membantu mereka. Dan mereka meminta, salah satu dari mereka meminta pada ayahnya untuk membayar upah, karena melihat Nabi Musa kan nggak punya makanan, seorang diri. Upah atas bantuan Nabi Musa mengambilkan air untuk binatang ternak mereka dari sumur yang cukup dalam, yang tentunya saat itu tidak dapat dilakukan oleh para wanita atau anak gadis. Akhirnya ayahnya mereka, yaitu Nabi Syuaib, memberikan upah berupa mas kawin. Jadi upahnya dijadikan sebuah mas kawin untuk menikahkan putrinya kepada Nabi Musa. Dengan mas kawin, upah tadi. Bahkan tambah lagi ada salah itu, samanya hijau itu ya. Nah, tapi asyrid, dan seterusnya. Baik, itu gambaran doa jomblo, seorang jomblower. yang mana konteksnya saat itu adalah Nabi Musa. Muhammad Isa, saya Musa juga, saya Musa. Kalau Musa kan kakaknya. Saya juga Musa, Ustaz. Lu juga? Muhammad Isa. Muhammad Isa. Nah. Ya, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Masya Allah. Kita buktikan. Bacakan 100 kali dalam sehari. Masya Allah. Masya Allah. Ikhwan, tanpa berbanyak kata sudah kita dengarkan saja langsung penjabaran penjelasan dari Ustadz Fawaz Abizawiyah. Silakan disimak, silakan dicatat ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري يا رب ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at Radio Silaturahim AM 729 untuk Islam yang satu, begitupun radio-radio yang bersinergi dengan Radio Silaturahim yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur hingga Kepulauan Bali, kemudian yang ada di Pulau Sumatera mulai dari Palembang hingga Aceh,
kemudian yang ada di negeri jiran Johor dan Singapura, juga tak lupa yang mendengarkan di Kepulauan Kalimantan, Pontianak dan sekitarnya, juga yang ada di Kepulauan Sulawesi melalui Al Khairat Palunya hingga sampai kepada kawasan ujung negeri sana di Papua. Subhanallah. Nah, di siang hari ini, mari kita simak dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan saya bacakan. Dan tentunya pemirsa yang juga menonton, ya bukan hanya menyimak, menonton dan memperhatikan melalui live streaming kanal TV, Rasil TV-nya, ataupun Radio Garden di mana saja berada. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, tadi sudah direview oleh akhina Said Isa atau Muhammad Isa, ya, Al-Jomblawi Al-Kaf, ya, tentang 3 zikir Quran, amalan dari Al-Quran yang menjadi solusi bagi 3 permasalahan hidup setiap insan. Ya, nah sekarang kita akan sambung kisah Nabi Musa bersama kaumnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Nabi Musa ini contoh di antara sekian banyak para nabi yang dikenal dengan ulul azmi. Bahkan sampai memiliki julukan Kalimullah, seorang nabi yang diajak dialog oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk bagaimananya, kaifiahnya kita tidak perlu perdalam, ya, atau tidak perlu kita takifkan atau tasbihkan, terlebih lagi tajsimkan, karena itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat (36), ya, 36 dari Quran surah Ghafir, urutan surah ke-40, kita baca kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aunnya. Kemudian di sini ada dialog antara Nabi dengan kaumnya. Di ayat ke-41, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm. Fa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. La jarama anna ma tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Wa anna maraddana ila Allah. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Sadaqallahul aliyil azim. Zikir yang keempat, di antara zikir atau ad'iyah Qur'aniyah yang menjadi solusi dalam menghadapi ujian hidup setiap insan. Konteks ayat ini dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi Musa dan jaga Musa dari makar seorang pemimpin zalim, rezim yang sewenang-wenang, yaitu Fir'aun dan kolega atau kroni-kroninya. Nah, zikir yang dimandangkan oleh Nabi Musa adalah ucapan wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Ini pun kalau tidak salah diriwayatkan dari jalur Ahlul Bait Rasulullah, riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq, ya, sebuah pesan untuk merutinkan bacaan ini juga, ya. Supaya apa?
supaya Allah selamatkan dari makar, tipu daya, rencana jahat, ya, khususnya orang-orang jahat, ya, khususnya makar para penguasa dan rezim yang zalim. Ya, apalagi ini kan mau tahun politik, ya kan? Nah, ayo dah, para calon yang takut, khawatir dengan upaya kecurangan para rezim zalim dalam menjalani pesta demokrasi ini, ayo, pesan saya, perbanyak baca ayat ini. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kisah ayat ini yaitu ketika Nabi Musa berdialog dengan Fir'aun dan kroninya. Nabi Musa berkata, "Ya qaumi ma li ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar." Wahai kaumku, bagaimana boleh, bagaimana bisa aku mengajak kalian menuju jalan keselamatan, keberuntungan, yaitu dengan menjalani ajaran Allah, ketauhidan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, wa tad'unani ilan nar. Kalian mengajak aku masuk dalam neraka. Apa sih ajakan Fir'aun dan kroninya kepada Musa untuk masuk neraka? Tad'unani liakfura billahi, kalian mengajak aku untuk ingkar, melawan, atau paling tidak menutup diri dari Allah Subhanahu wa taala. Arti kufur, mengkafir, menutup dirinya dari mengikuti kebenaran yang datang dari Allah. Kalian mengajak aku masuk neraka dengan mengingkari Allah. Wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun. Atau kalian mengajak aku untuk memadu cinta Allah dengan yang lain yang aku tidak punya dasar ilmu tentang hal itu, yang aku tidak yakini, tidak ada dasar keilmuan dan keyakinan, ya, kalian ajak aku mengingkari Allah dan menyekutukan Allah dalam arti memadu cinta Allah dengan yang lain. Jadi kalau gambaran sekarang nih, mengajak orang kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran untuk menjadi satu-satunya imam, satu-satunya pembimbing, satu-satunya pengarah kehidupan. Kalian mengajak aku untuk menduakan Quran dengan yang lain, menyekutukan Allah dengan yang lain, menyekutukan firman Allah dengan firman atau dengan ucapan-ucapan selain Allah tabaraka wa taala. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sedangkan diriku mengajak kalian semua menuju Al-Aziz, mendekatkan diri kepada Al-Aziz, zat yang maha jaya, zat yang maha menang. Al-Ghaffar, yang banyak dan berulang-ulang dalam memberikan ampunan. Sedikit faedah kebahasan Habib, ya. Dalam Al-Quran ini Allah perkenalkan 3 namanya yang memiliki akar makna yang sama. Artinya diambil kata-kata Ghafara, pengampun, ya, dengan 3 diksi. Yang pertama, nama Allah Ghaffar, nih, ad'ukum ila azizil Ghaffar. Yang kedua, Ghafir. Yang ketiga, Ghafur. Ada nggak bedanya kira-kira? Bedanya, kalau Al-Ghaffar, dia yang maha pengampun. Dia yang maha pengampun, yang ampunannya berulang-ulang. Tidak bosan, berulang-ulang dan banyak sekali dalam memberikan ampunan kepada para pendosa yang betul-betul ingin memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat alias kembali kepadanya. Ini Ghaffar. Maknanya mubalaghah, yaitu bil kathrah wal ta'addud. Ini Ghaffar. Yang kedua tadi nama Allah taala Ghafir. Sang Maha Pengampun, Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi syadidul iqab dit-tauli la ilaha illa huwa ilahil basir. Ghafir dzambi artinya zat yang maha mengampuni dosa-dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang terkait dengan zaman. Dan yang ketiga Ghafur, zat yang maha pengampun
yang pengampunannya begitu besar. Ampunannya begitu besar, itu namanya Ghafur. Nah, kemudian Nabi Musa melanjutkan dakwahnya, la jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Aduh, kata Nabi Musa ini, kalian bagaimana? Ya, ya memang sih tidak ada jalannya. Kalian mengajak aku ya ke sana yang tentunya tidak ada dakwah dan panggilan untuk hal tersebut di dunia maupun di akhirat. Dan ingatlah, wa anna maraddana ilallah, sungguh tempat kembali kita semua adalah menghadap Allah. Wa annal musrifin hum ashabun nar, dan orang-orang yang bersikap lebay, israf, ya, mereka hakikatnya adalah para calon penghuni api neraka. Berlebihan dalam sikap, berucap dan bertindak melebihi batas-batasan dan aturan Allah, itu disebut dengan al-musrifin. Nah, bahkan Nabi Musa mengingatkan mereka, fasatadkuruna ma aqulu lakum. Ingat, akan datang satu hari nanti saat kembali kepada Allah Ta'ala. Jika sekarang kalian tidak mau mengikuti ajaranku yang aku sampaikan dari Allah, ingat, kalian akan mengingat kembali apa yang aku ucapkan saat ini di hari kemudian. Kemudian Nabi Musa mengucapkan sebuah zikir, wa ufawwidu amri ilallah. Ini ucapan doa dan pengakuan serta gambaran dari masrahnya seorang Nabi Musa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan sepenuhnya urusanku ini kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat kondisi hamba-hambanya. Subhanallah. Jadi zikir ini ya ketika dibaca Nabi Musa ketika sudah kelelahan, ya, kelelahan menyampaikan dakwah yang senantiasa ditentang dan ditolak ya oleh Fir'aun dan kroni-kroninya. Nah, ini pelajaran dari Al-Qur'an. Lazimkan zikir ini. Sebagaimana tadi Imam Ja'far Shadiq diriwayatkan berpesan untuk membaca ini agar segala urusan kita Allah yang akan mengurusnya. Pasrahkan sepenuhnya. Setelah usaha yang maksimal, serahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dapat oleh Musa? Fawaqahullahu sayyiati ma makaru, dan Allah jaga lindungi Musa dari kejahatan makar Fir'aun dan kroni-kroninya. Naam, dan wahaqa bi ali Fir'aun su'al azab, yang dinikmati oleh Fir'aun dan kroninya adalah seburuk-buruk azab. Ini hasil dapatkan oleh Musa adalah wiqayah an sayyiati ma makaru, ya, pelindungan Allah dari keburukan makar mereka semua. Nah, ini kan gambaran perlawanan seorang yang pembawa risalah kebenaran al-haq di hadapan para pemimpin zalim, rezim yang lacut. Kalau akal kita, Musa pasti kalah, ya enggak? Seorang diri hanya ditemani oleh Harun, saudaranya, menghadapi rezim yang berkuasa. Dia punya Haman, ya, dia punya tukang sihir, dia punya harta, dia punya pangkat dan kedudukan, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecil saat Allah menghendaki melakukan hal yang sebaliknya. Maka belajar dari Nabi Musa ini, ketika kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari jahatnya dan buruknya perilaku makar para penguasa zalim dan rezim yang lacut, perbanyaklah mengucap wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini zikir yang keempat. Kita lanjutkan dengan zikir yang kelima dan keenam setelah jeda iklan berikut ini. Alhamdulillah dapat ilmu lagi, akhwat. Jangan lupa dicatat dan diamalkan. Kami akan kembali, jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Sebuah kerjasama yang membuat satu. Ketaatan yang menjadi nomor satu.
saling mengajak dan mengingatkan satu jalan Tuhan. Dan pembahasan bermacam-macam menjadi satu. Bersama Rasil, jadikan Islam yang satu. Dengan cara mendonasikan, mampu membuat ilmu yang mengalir menjadi lebih bermanfaat. Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama kita, bergabung lagi bersama Al-Fakir Salkaf, ada Atep dan juga Mas Yusuf Subangkit di meja operator. Masih membersamai kita Ustadz Fawaz Hawizawiyah. Kita membahas doa-doa yang menjadi syifa atau menjadi penyembuh buat kita semua. Tadi barusan dibacakan bagaimana doa Nabi Musa saat beliau di tengah keletihannya berdakwah kepada umatnya baginda Nabi Musa alaihi salam. Beliau mendoakan ini, dan doa ini juga bisa dipakai untuk kita dalam rangka melawan kezaliman, ya Ustaz ya. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Tadi juga ada doanya Nabi Musa buat para jomblo, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Baca 100 kali dalam sehari ya kawan akhwat. Gak usah nanya lagi, tolong tulisin dong doanya, gak usah, catat sendiri. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kalau kelewatan buka YouTube, setel di YouTube. Insyaallah, masyaallah. Ustaz, itu tadi Quran surah Al-Qasas ya. Ya. Yang doa Nabi Musa itu Quran surah Al-Qasas ayat 24. Nah. Ulang ya. Quran surah Al-Qasas ayat 24. Jangan tanya lagi. Sudah ada nih sini tertulis. Dan Rabbi ini tadi surat apa? Itu tadi Al-Qasas. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Quran surah Al-Qasas ayat 24. Ayat 24. Ajarin anaknya. Ya, saya juga sih mau baca insyaallah. Perbanyak. Iya, banyak-banyak kan. 2000. Ya, ayat ini tentunya untuk segala hal ya. Kan min khairin. Dari segala jenis kebaikan. Iya. Nah, konteks ayat tadi, Allah berikan khairnya berupa jodoh buat Nabi. Dan juga pekerjaan kan? Nah, semua khair, kebaikan apa saja. Kan di antara mana khair juga kehidupan dunia. Ya kan? Kehidupan dunia, kebutuhan dalam kehidupan dunia. Itu khair. Nabi Musa dapat jodoh, dapat pekerjaan juga. Nah, waktu saat itu. Jodoh. Dan buat yang jodoh pasangan, jodoh pekerjaan, ya kan? Oh, iya. Dan artinya finansialnya. Itu kan gambaran akadnya, nanti setelah itu kan kisah tentang masalah aturan finansialnya dalam membayar mas kawinnya. Ya kan? Itu artinya Rabbi ini liman zalta ila min khair fakir. Rabbi ini, Tuhanku, ini sesungguhnya aku, lima anzalta terhadap apa yang kau turunkan, ilayya kepadaku, min khairin dari bermacam kebaikan, fakirun sangat membutuhkan. Fakirun sangat memerlukan dan menginginkannya. Subhanallah ya. Dan unik ini para ikhwan dan akhwat mustami'in dan mustami'at, musyahidin dan musyahidat, radio dan Rasil TV di mana saja berada, doa-doa para nabi dan rasul dalam Al-Quran itu boleh katakan tidak ada yang menggunakan, atau mungkin ada satu dua ya, tapi saya sih nggak ada semua, tanpa menggunakan huruf ya nida. Ya tidak, artinya panggilan. Ya Rabbi, nggak pakai ya, nggak pakai menggunakan ya Rabbi, nggak ada. Langsung Rabbi, Rabbana, Rabbi anni masidadur. Artinya itu bentuk apa, Ustaz? Kesopanan? Gambaran, ya itu kan huruf
nida, untuk memanggil orang. Manggil, oke. Nah, biasanya digunakan memang ya ini untuk panggilan yang jauh. Nah, langsung tanpa menggunakan harfun nida, ya tadi mereka para nabi rasul berdoa memohon pada Allah langsung menggunakan Rabbana, Rabbi, menggambarkan Tuhan begitu sangat dekat. Tidak memerlukan ya lin nida. Masya Allah. Ya boleh dicek ya, ini sejauh penelitian saya hasil dari merenungkan ayat Al-Quran. Doa-doa yang mengajarkan nama Al-Quran, khususnya doa para nabi, tidak ada yang menggunakan harfun nida ya. Tapi kalau dari Allah ke para nabi banyak pakai ya ya. Nah, Ya Musa, ya Ayyuhan Nabi, ya pakai ya. Nah. Masya Allah. Ustaz, doa-doa berikutnya barangkali Ustaz bisa dijelaskan. Zikir berikutnya. Zikir berikutnya. Yang kelima saat ini ya. Yang kelima. Yang kelima. Dari 6 zikir Quran, solusi 6 permasalahan hidup setiap insan. Yaitu kasratul istighfar. Berbanyak istighfar. Nah, kita berangkat dulu dari Quran surat Nuh. Walaupun nanti ada dalam Quran surat Hud ya. Quran surat Nuh, kalau nggak salah urutan surat ke-70. Ayat 10 hingga 12. Ya, atau 70 1 itu ya. Ayat 10 hingga ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan zikir ini melalui lisan Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi apa yang diucapkan? Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Atau astaghfiru rabbi innahu kana ghaffara. Faqultu, maka aku berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kalian semua, wahai umatku, kaumku, kepada Tuhan pemilik hidup kalian, pencipta hidup kalian, pengatur hidup kalian, pemberi kesehatan bagi kalian, yang memberikan rezeki pada kalian, yang menghidupkan dan mematikan kalian, Rabb kalian. Karena arti Rabb kan dalam Al-Quran itu memiliki makna diantaranya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Muhit, Al-Mudabbir, Al-Murabbi atau Al-Muslih, juga Ar-Razzaq dan Al-Muhyi dan Al-Mumit. Rabb kalian. Mintalah ampun kepada Rabb kalian. Innahu, karena sesungguhnya Tuhan kalian, Rabb kalian, karena semenjak dahulu ada ia. Ghaffara, zat yang banyak dan berulang-ulang dalam memberikan ampunan. Maha pengampun, yang pengampunannya berulang-ulang dan begitu banyak ampunannya diberikan pada setiap hamba-hambanya yang ingin memohon ampunan kepadanya. Jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh. Saya teringat dulu waktu masih belajar di pesantren Langitan Widang Tuban atau Langitan Babat Widang Tuban Jawa Timur. Salah satu guru kami di antara dua masyayikh kami, yaitu Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Abdullah Faqih, melaksanakan sholat zuhur untuk kloter kedua. Jadi di pesantren Langitan itu jamaah sholat ada 2 kloter. Kloter pertama di Musola Agung pesantren Langitan, diimami oleh Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid. Kalau Kiai Abdullah Faqih dipanggil dengan Romo. Kalau Kiai Ahmad Marzuki dipanggil dengan Simbah, artinya karena usianya begitu jauh ya jaraknya. Lebih sepuh Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid ketimbang Kiai Haji Abdullah Faqih. Nah, di kloter kedua disediakan untuk para santri yang baru kembali dari sekolah di atas pukul 1 siang. Biasanya pukul 1:30 siang baru Romo Kiai Haji Abdullah Faqih melaksanakan jamaah zuhur di asrama Komplek A, dikenal dengan Ribat Al-Ghazali. Beliau selepas salat zuhur, zikir selesai, tasbih 33, hamdalah 33, Allahu Akbar 33, kemudian la ilaha illallah, kemudian sebelum berdoa, beliau mengajak para santri dengan suara keras, bersama-sama mengucapkan zikir ini. Zikirnya Nabi Nuh, 70 kali, sampai hingga 100. Apa yang dibaca? Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara.
Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Itu. Aku minta ampun kepada Allah karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun yang ampunannya berulang-ulang dan banyak dituangkan. Itu. Nah, dalam ayat ini Quran surah Nuh tadi mulai ayat 10 hingga ayat 12, Nabi Allah Nuh ala nabina wa alaihi afdhalus salah wassalam memberitahukan janji Allah bila hamba-hambanya rajin melantunkan istighfar. Dan janji ini tentunya dijadikan sebuah firman Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam Quran surat Nuh ini. Apa kata Allah Ta'ala yang saat itu diucapkan oleh Nabi Nuh? Yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya Allah kirimkan melalui atau dari langit-langitnya alaikum atas kalian semua midrar, hujan yang lebat dan bermanfaat. Tuh. Nah, sekarang saat ini nih kita rasakan cuaca begitu panas. Ya, cuaca begitu panas. Ayo, yuk kita ajak jamaah, yuk kita ajak keluarga, ajak diri kita berbanyak beristighfar, dan lebih utama barangkali dengan sirah yang diabadikan dalam Al-Quran, sirah istighfarnya Nabi Nuh, astaghfirullah atau astaghfir rabbi innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara, agar Allah berkenan tuangkan dari langitnya air hujan yang lebat dan bermanfaat yang menghidupkan kembali tanah-tanah kering dan kerontang, rumput yang sudah mengering, pohon yang sudah melayu. Mudah-mudahan dengan berbanyak istighfar, Allah turunkan hujan rahmat dari langit sana. Itu yang pertama. Yursilis sama alaikum midrara. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Niscaya Rabb kalian dengan kalian banyak mengucapkan istighfar tadi akan memberikan imdad, yumdidkum. Kata-kata imdad ini diambil dari akar kata madda yamuddu, panjang. Imdad berarti panjang tangan. Imdad diartikan mengulurkan tangan. Imdad diartikan memberi pertolongan. Imdad artinya memberikan keluasan. Imdad dapat diartikan ikut campur tangan. Yumdidkum, Tuhan kalian akan ikut campur tangan. Dalam urusan apa? Urusan dua perkara yang dalam kehidupan manusia maha penting kedudukannya. Apa itu? Bi amwalin. Allah niscaya akan ikut campur tangan dalam urusan amwal. Harta terjemahnya. Namun definisi amwal adalah kullu ma tamilu ilaihin nafsu awil qulubu litamallukiha. Harta artinya segala sesuatu yang hati kita, nafsu kita condong untuk dapat memiliki dan menguasainya. Itulah harta. Bisa berupa tahta, bisa berupa kehormatan, bisa berupa kedudukan, pangkat, jabatan, termasuk wanita. Termasuk menguasai wanita. Bagi wanita ingin memiliki laki-laki yang ingin dia kuasainya. Yumdidkum bi amwalin. Niscaya Allah akan ikut campur tangan dalam urusan harta, wabanin, dan urusan anak keturunan. Allahu Akbar. Dikisahkan bahwa Al-Imam Hasan Al-Basri ya, di tengah majelisnya didatangi oleh seseorang, atau dalam riwayat lain 3 orang yang mengeluh dan berkeluh kesah, mohon arahan dan bimbingan, serta berikan amalan yang dapat menjadi sebuah solusi bagi 3 permasalahan hidup mereka. Yang satu datang mengeluh, ya, karena kering kerontang negeri, paceklik, air di mana-mana mulai mengering, sumur mulai menipis. Allah minta arahan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, salah satu murid daripada muridnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Maka beliau berpesan dan memberikan arahan, alaikum bikasratil istighfar.
Kalau ingin segera hujan turun, sumur kembali mengeluarkan air, mata air tidak mengering, maka perbanyak istighfar. Datang lagi orang mengeluh kesah, berkeluh kesah tentang usahanya yang begitu sempit. Pemasukan menipis, tidak ada. Penabungan menipis, pemasukan tidak ada. Maka beliau berpesan untuk berbanyak istighfar. Satu lagi bertanya tentang kondisi jodoh dan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Maka sang imam pun memberikan arahan berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar. Setelah orang itu pergi, para jamaah atau murid di sekelilingnya bertanya, wahai imam, kenapa setiap orang yang datang mengadukan masalah, kau arahkan untuk berbanyak istighfar? Beliau membacakan ayat ini. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah yang memberikan solusi kepada hamba-hambanya melalui apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh kepada umatnya untuk berbanyak istighfar. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan adakan dan jadikan kebun-kebun yang begitu hijau, buahnya yang begitu banyak, bunganya begitu semerbak. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan sungai kembali mengalir. Artinya urusan dipermudah, laksana aliran sungai yang begitu deras. Kata kuncinya, dawamkan, lazimkan, dan berbanyaklah istighfar. Sedikit tambahan, jika ada orang bertanya, perasaan udah banyak istighfar deh, tapi kok urusan belum juga beres, solusi belum juga ditemukan, jawabannya sebagaimana ungkapan seorang wanita yang salihah, dikenal dengan wanita yang merupakan wali min auliyaillah, bahkan guru para ulama saat itu, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau mengatakan, boleh jadi penyebabnya orang beristighfar tidak dengan hati yang penuh ketulusan, atau lisan beristighfar, tangan dan yang lainnya masih berbuat dosa, atau boleh jadi makanannya masih asupan yang tidak halal dan thayyib, atau boleh jadi nggak ada guru yang mengarahkan dalam masalah panduan beristighfar, hanya lisan saja, lewat begitu saja tanpa ada hadirnya zihin, hadirnya hati. Yang beliau ungkapkan dengan sebuah istilah, istighfarun yahtaju ilal istighfar, sebuah permohonan ampun yang memerlukan permohonan ampun kembali. Nah, itulah lebih kurang zikir yang kelima, yaitu berbanyak istighfar untuk mendapatkan solusi dalam kekeringan, kesulitan, kesusahan, dan agar Allah Subhanahu wa taala ikut campur tangan mengurus kehidupan kita dan mengurus keluarga serta harta kita. Masya Allah. Tinggal satu lagi zikir setelah ini, insya Allah. Itu dia ikhwan kita agar senantiasa beristighfar. Tadi uslubnya atau bentuknya boleh ditiru. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Atau kalau susah ngafalin, astaghfirullah aja nggak apa-apa. Beristighfar, niat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di kondisi kita sekarang banyak yang kekeringan, kelaparan, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak dan keluarga kita, perbanyaklah istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya keberatan hidup kita, rasa susah, rasa sulit yang kita hadapi tidak lepas kaitannya dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sebuah kerjasama yang membuat satu. Ketaatan yang menjadi nomor satu. Saling mengajak dan mengingatkan satu jalan Tuhan. Dan pembahasan bermacam-macam menjadi satu. Bersama Rasil, jadikan Islam yang satu.
dengan cara mendonasikan mampu membuat ilmu yang mengalir menjadi lebih bermanfaat. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Al-Faqir Isa Al-Kaf, masih bersama Mas Atep dan juga Mas Yusuf Subangkit di meja operator. Kita belajar banyak sekali doa dan zikir yang berasal dari Al-Qur'an sebagai solusi permasalahan hidup kita. Selain ini dibaca, tentunya juga diresapi ikhwan akhwat dari doa-doa yang tadi Ustaz sudah ajarkan. Beristighfar, esensinya kita minta ampun karena memang segala kesulitan hidup kita tidak lepas dari dosa kita ya Ustaz. Bahkan mungkin dosa orang-orang sekitar kita, dan kita mintakan ampun juga sama Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, menandakan kebutuhan kita sama Allah Subhanahu wa taala yang total, secara total atas kebutuhan hidup kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi kita bergantung kepada manusia. Juga tadi diajarkan oleh Ustaz bagaimana kita menyerahkan urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Sebagaimana Nabi Musa lagi capek-capeknya, lagi lelah-lelahnya, Nabi Musa mengatakan wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha basirum bil ibad, karena sesungguhnya Allah maha melihat, maha memperhatikan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu setelah berusaha, karena Allah memperhatikan. Nah, Allah juga memperhatikan kelalaian dan kemalasan kita. Jangan samakan usaha kita dengan usaha Nabi Musa, tapi doa ini tetap kita amalkan. Ikhwan akhwat, satu doa terakhir dari Ustaz Fawaz sebelum sesi ini kita tutup, akan dijelaskan doanya Nabi siapa Ustaz? Doanya para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Nabi. Naam. Masya Allah, dikutip oleh Al-Quran. Naam. Masya Allah, bagaimana doanya Ustaz? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman alhiqna bis salihin. Quran surah Ali Imran ayat 173 174 ya. Sebuah pelajaran yang terjadi dalam hidup Nabi dan para sahabatnya, tentunya ketika kondisi peperangan. Ketika orang-orang kafir dengan kekuatan yang begitu penuh berlawanan, berhadapan dengan orang-orang yang beriman, maka ada sebagian orang yang takut dengan kematian, ya, takut dengan kematian. Coba tengok nih, sudah di Gaza, lihat coba. Sampai disebutkan oleh para sebagian ulama, kalau orang ingin belajar tauhid, lihatlah Gaza. Di sana praktek kajian tauhid, keimanan begitu tampak jelas dalam diri para mujahid-mujahid dan warga muslim ataupun warga Arab Palestina. Ingin belajar masalah fikih, belajarlah dari mereka. Bagaimana dengan kondisi tidak ada air, mereka bertayamum dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar dari Al-Quran tentang bagaimana sikap atau perilaku sahabat ketika ada sebagian, boleh jadi orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit, memberitahukan. Qala lahumun nas alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Hati-hati loh, hati-hati. Ya, orang-orang kafir sudah mengumpulkan segala macam tenaga, persiapan yang begitu mantap untuk menghabisi kalian. Fakhshawhum, maka khawatirlah terhadap diri kalian dari mereka. Takutlah kepada mereka.
Allah. Maka ini para sahabat-sahabat yang digembleng keimanannya, tauhidnya, keyakinannya kepada Allah oleh Imamul Muttaqin Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka menyikapinya dengan sebuah ungkapan dan ucapan waqalu fazadahum imanan. Maka mereka ini para sahabat-sahabat setia yang digembleng keimanannya, ketauhidannya oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyikapi informasi dan warning dari sebagian kecil orang-orang yang boleh dikatakan ketakutan, ketir-ketir dengan menghadapi musuh yang begitu dahsyat. Mereka bukan menyikapi dengan rasa takut, bukan menyikapinya, meresponnya dengan kekhawatiran, bahkan fazadahum imanan, bertambah pada mereka keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran keimanan hati, kekokohan jiwa, kemantapan kalbu seorang yang telah dibimbing, dibina, digembleng oleh ayat-ayat suci Al-Qur'an, mereka mengucapkan sebuah ucapan, melontarkan sebuah lontaran kata, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini zikir yang keenam dari zikir Al-Quran sebagai solusi ketika hati kita muncul rasa khawatir dan takut akan terjadi sesuatu yang belum terjadi ataupun yang sudah ada di hadapan mata. Diulang-ulang, bahkan sebagian ulama mengajarkan jangan kurang membaca zikir ini setiap pada asar 450 kali. Apa zikir Quran ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna, cukuplah bagi kami Allah. Arti dari hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Artinya cukuplah bagi kami, cukuplah bagi perkiraan dan keyakinan kami dan perhitungan kami, Allah yang akan mencukupi segalanya. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik zat atau orang yang menerima kuasa dari orang lain. Kita kalau ingin meninggalkan tempat kita, rumah kita, ya, mungkin misalnya mudik atau pulang kampung, biasanya kan kita titipin tuh mobil kita, rumah kita, ya, kepada tetangga sebelah. Aku titip ya barang-barang aku, tolong dijaga, tolong diperhatikan, tolong dilihatin, ya, semoga aku nanti balik dari kampung tetap terjaga aman dan terawat. Itu gambaran orang yang menerima wakalah, kuasa dari orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala hasbunah, yang mencukupi kita semua. Ya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang menerima wakalah, yang menerima kuasa dari orang yang ingin menguasakan satu urusan kepada dirinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu pada ayat 174 Allah ceritakan, Allah gambarkan, fanqalabu bini'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fanqalabu, maka berubah kondisinya, berganti kondisinya. Yang asalnya diliputi rasa takut, khawatir, nanti bagaimana, musuh jumlahnya lebih banyak dari kita, senjata mereka lebih lengkap dari kita, peralatan mereka lebih canggih dari kita. Namun kumandang hasbunallah wa ni'mal wakil ini merubah dan mengganti keadaan atau posisi dan kondisi dengan apa? Yang asal rasa takut, khawatir, takut kalah, nanti begini, nanti begitu, binikmatin, Allah berikan nikmat. Wa fadlin, nikmatin minallah, nikmat yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang lam yamsashum su'un, yang tidak tertimpa sedikit pun keburukan. Subhanallah. Wattaba'u ridwanallah, dan puncaknya mereka semakin betul-betul mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah kata Allah, wallahu dzu fadlin azim. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik karunia,
anugerah yang sangat besar. Jadi untuk meraih, pertama, untuk menghilangkan rasa takut, kekhawatiran dalam jiwa, dan untuk menyebut nikmat yang bersumber langsung dari Allah Ta'ala, dan bagi yang ingin meraih anugerah Allah yang begitu besar, maka lazimkan zikir ini, ucapan ini, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka insya Allah akan ganti, putar, ya, rotasi kondisi yang buruk, kondisi yang menakutkan, dengan kenikmatan yang datang darinya, anugerah yang dimiliki olehnya, dan Allah akan bimbing orang-orang tersebut untuk senantiasa mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini zikir yang keenam, berarti zikir yang terakhir di pertemuan kita pada siang hari ini, ya, tentang 6 zikir Quran, solusi 6 permasalahan hidup setiap insan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan atau taufik agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kita berzikir, merutinkan, menghadirkan bacaan-bacaan dari 6 bacaan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, solusi menghadapi dan menjalani 6 permasalahan hidup setiap insan. Yang pertama, membaca zikir Nabi Ayub, khususnya saat kita sedang dirundung penyakit dan kondisi yang mara bahaya. Rabbi anni massaniyal dur wa anta arhamur rahimin. Yang kedua, saat gundah gulana mendatangi kita, humum, kegalauan sedang menguji kita, berbanyaklah untuk mengucapkan tasbih, tauhid, tahlil, dan iktiraf. Yaitu yang diajarkan oleh Nabi Yunus melalui ucapannya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang keempat, ya, yang ketiga, ya, merutinkan bacaan Nabi Zakaria saat kita sedang berada dalam kesepian dan kesendirian, yaitu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Yang keempat, membaca zikir dan slogan Nabi Allah Musa dalam menghadapi makar dari para rezim dan pemimpin yang zalim, penguasa yang bejat dan lacut, dengan membaca, melantunkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Yang kelima, lazimkan istighfar, berbanyak istighfar, dan sebisanya kalau bisa menggunakan sigat yang diajarkan Nabi Nuh dalam Al-Quran ini. Astaghfiru Rabbi atau astaghfirullah innahu kana ghaffara, agar rahmat Allah dari arah langit turun kepada kita. Kemudian campur tangan Allah ada di tengah hidup kita, dan Allah akan buatkan untuk kita kebun-kebun atau perumahan yang begitu, udara, hawa, suasana yang begitu indah, menghijau, dan juga Allah akan mudahkan segala urusan dan mengalir air dengan begitu lancar dan deras. Dan penutupnya, bagi kita yang sedang dirundung rasa takut, khawatir, terjadi sesuatu kepahitan hidup yang belum berlaku buat kita di masa akan datang, perbanyaklah mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Masya Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan jazaa Ustaz Fawaz Abizawiyah atas nasihatnya, ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita. Ikhwan akhwat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi wasilah hidayah, pembantu kita semua. Kita minta tolong dalam segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam segala keterbatasan kita minta tolong Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita agar senantiasa dari beratnya ujian, beratnya cobaan yang kita hadapi, senantiasa kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, Al-Faqir, Isa Al-Kaf, ada Mas Atep, ada Mas Yusuf Subangkit beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri.
alangkah baiknya kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa wa bihamdik. bihamdika asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.